Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastika Mega Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomi sistem saraf, yaitu cerebrum. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pendahuluan dari sistem saraf. Sistem saraf dibagi jadi dua, ada pusat dan tepi. Sistem saraf pusat dibagi menjadi otak dan medula spinalis. Sistem saraf tepi dibagi menjadi nervus cranialis dan nervus spinalis. Nah, di sini kita akan membahas mengenai otak. Otak sendiri terdiri dari cerebrum atau otak besar yang warna biru. Kita mempunyai sepasang hemisfer cerebri, jadi ada dua, hemisfer cerebri dextra atau kanan dan hemisfer cerebri sinistra atau kiri. Kita juga punya cerebellum atau otak kecil yang warna pink. Kita juga punya dua atau sepasang cerebellum. Lalu ada diencephalon di tengah warna orange. Dia terdiri dari hipotalamus, epitalamus, subtalamus, dan lain-lain. Lalu ada truncus encephali atau batang otak di nomor 4, 6, dan 7. Dia terdiri dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cerebrum. Cerebrum yaitu yang embriologinya berasal dari telencephalon. Dia terdiri dari substansia grisea yang warna coklat di tepi. Lalu ada substansia alba yang warnanya lebih pucat. Lalu ada ganglia basalis yang warna coklat tapi tertanam di dalamnya. Mari kita bahas satu persatu mengenai substansia grisea. Yang pertama, dia ini terdiri dari tubuh sel saraf. Jadi seperti yang kita tahu, otak atau sistem saraf ini terdiri dari yang namanya neuron atau sel saraf. Dia ini merupakan unit fungsional dari sistem saraf. Dia terdiri dari ada badan sel, dendrit yang menerima informasi, dan nukleus di tengah-tengahnya. Nanti informasi yang telah diproses disalurkan melalui akson sampai ke akson terminal menuju ke neuron yang lainnya. Nah, pada substansia grisea tadi ini terdiri hanya dari ini. Nanti kita akan belajar juga mengenai substansia alba yang terdiri dari akson. Jadi warnanya lebih pucat, putih. Nah, substansia grisea ini terdiri dari ini sehingga nanti penangkapan makroskopisnya berupa massa kelabu. Nah, nanti di substansia grisea ini kita juga akan mendapati gyrus yaitu lipatan, sulcus yaitu parit. Nah, karena adanya gyrus dan sulcus ini nanti akan menjadikan otak ini kita bagi menjadi beberapa lobus. Nah, kita lihat pada fasies lateralisnya. Jadi ini kita lihat otak dari permukaan lateralnya. Nah, ini sudah ada warna-warnanya. Ini ada yang warna merah. Tadi kan otak akan dibagi beberapa lobus karena adanya sulcus dan gyrus. Nah, sulcus itu sebenarnya ada banyak sekali. Sulcus ini parit yang celah ini. Yang tengah-tengah warna pink sama biru. Nah, tapi pada manusia relatif sama itu ada sulcus centralis yang celah antara yang warna pink sama biru atau sulcus Rolando. Ada juga sulcus silvii atau sulcus lateralis, itu di warna kuning dan warna biru sama pink, itu celahnya. Lalu ada sulcus parieto occipitalis. Sulcus parieto occipitalis itu memisahkan lobus parietal yang biru dan lobus occipital yang warna hijau. Lalu tadi ada sulcus centralis, dia memisahkan dari lobus frontal dengan lobus parietal. Lalu ada sulcus lateralis, dia memisahkan antara lobus temporal dengan lobus frontal dengan parietal yang warna kuning, biru, dan pink.
Ini lebih diidentifikasi lagi adanya sulcus centralis dan lateralis. Nah, di sini bisa dilihat ada gyrus-gyrus dan sulcusnya. Ada gyrus centralis, ada frontal, temporal. Nah, selanjutnya jika kita buka otaknya, sebenarnya ada lobus lainnya yaitu lobus limbik. Ini bukan lobus sebenarnya, soalnya dia tuh kayak menempel pada lobus yang lain yang warna ungu ya. Ini adalah lobus limbik, dia di antara lobus frontal dan lobus parietal. Nah, ini jika kita lihat lobus limbik, ini yang di dalam kan. Kita lihat dari medial, kita bisa lihat ada gyrus cinguli yang warna coklat. Kita juga bisa lihat gyrus parahipokampales yang warna ungu. Ada gyrus dentata yang warna pink, dia seperti gigi bergerigi. Lalu kita bisa lihat apa lagi? Kita bisa lihat pada lobus occipitalis ada gyrus cuneus. Lalu ada gyrus lingualis seperti lidah. Cuneus seperti kerucut, lingualis seperti lidah. Nah, dipisahkan oleh sulcus calcarinus. Lalu kita juga bisa lihat adanya gyrus occipitotemporalis medialis. Di antara occipital dan temporal. Lalu kita lanjut pada permukaan inferior, kita bisa lihat yang tadi kita nggak nampak di permukaan lateral dan medial itu ada yang namanya ada gyrus-gyrus di lobus temporal, itu ada gyrus occipitotemporalis medial di tengah, ada gyrus occipitotemporalis lateralis di agak menjauh sedikit. Lalu ada di tengah-tengah mereka ada gyrus temporalis inferior. Lalu ada di lobus frontal kita bisa lihat gyrus rectus. Dia lurus. Ada gyrus orbitalis di sini warna hijau. Jadi kita bisa mengidentifikasi sulcus dan gyrus, lipatan dan paritnya itu. Karena otak itu terdiri dari lipatan-lipatan yang menjadikan otak itu berbagai lobus. Sebenarnya ada banyak. Jadi otak itu dipetakan berdasarkan arsitektur sel. Terus ada juga berdasarkan fungsi dari sel. Selnya itu kan sel neuron tadi. Nah, ini adalah area Brodmann. Brodmann ini memetakan otak berdasarkan dari fungsi sel. Jadi di sini area Brodmann, dia memetakan ini ternyata di area sini itu memiliki fungsi untuk ini. Dia menemukan ada 48 area. Misalkan ini yang di tengah, di sulcus centralis. Nah, sebelumnya ada gyrus presentalis. Dia ini adalah area Brodmann 4 dan 6. Dia berfungsi sebagai area motorik primer. Lalu
setelahnya di lobus parietal ada gyrus pos. Pasca sulcus centralis, pos centralis, dia ada area 1, 2, 3, dia merupakan area sensorik primer. Kalau tari presentalis merupakan area motorik primer, yang postcentralis merupakan area sensorik primer. Lalu ada lain-lainnya, area Wernicke, ada area bicara Broca. Ini tampak medial. Kita lihat ada gyrus cuneus yang ini. Di area 17 dia mempunyai fungsi sebagai korteks visual primer pada sulcus calcarinusnya untuk penglihatan. Oke. Selanjutnya kita setelah membahas substansia grisea atau nama lainnya itu korteks cerebri. Lalu kita akan membahas mengenai substansia alba. Dia ini terdiri atau tersusun atas serabut syaraf atau akson. Nih, akson. Yang tadi sudah kita lihat di awal ya, ini ya gambarnya, yang menjulur sehingga nanti menunjukkan gambaran makroskopisnya itu lebih pucat atau lebih putih. Kita bisa sebut sebagai massa putih. Nah, akson ini dia kan menyusun suatu serabut. Ada serabut asosiasi, komisura, dan proyeksi. Nah, serabut asosiasi ini dia akan menghubungkan antar area pada hemisfer yang sama. Nah, kalau komisural itu menghubungkan suatu area pada hemisfer dengan area yang bersangkutan pada hemisfer yang lainnya. Lalu ada proyeksi, dia aksonnya itu yang memproyeksikan korteks cerebri dengan bangunan yang ada di bawahnya. Demikian sebaliknya. Kita langsung lihat gambarnya aja biar lebih jelas. Nah, ini gambarnya. Tadi kan pertama kita akan membahas dulu serabut asosiasi. Tadi kan serabut asosiasi menghubungkan antara suatu area ke area yang lain. Nah, masih pada gyrus yang sama. Dia itu terdiri dari serabut asosiasi panjang dan serabut asosiasi pendek. Kita lihat dulu serabut asosiasi pendek. Dia menghubungkan dua gyrus yang berdekatan. Dua gyrus berdekatan. Di sini ya, misalnya ini gyrus presentalis, lalu ada gyrus frontalis superior. Dia ini akan menghubungkan informasi dari satu ke yang satunya. Kan yang ini informasi kan ada di badan sel. Nah, yang badan sel kan di korteks. Kalau di makrosnya, akson kan akan melanjutkan informasi tadi. Nah, aksonnya itu berjalan dari satu gyrus ke gyrus yang lainnya gitu. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan itu kan terhubung. Misalkan kita mendengar sesuatu, kita nanti akan mencerna di otak, lalu kita akan membalasnya dengan responnya. Jadi kita dapat rangsangan, terus responnya akan seperti apa gitu. Karena hal itu maka banyak sekali gyrus-gyrus tadi yang terlibat. Nanti kan nanti lebih dibuka lagi fungsi-fungsi gyrusnya. Jadi segala sesuatu itu terintegrasi di otak. Segala sesuatu informasinya. Asosiasi pendek
itu ada fibra aquata atau serabut U. Dia seperti U bentuknya. Dia menghubungkan informasi dua gyrus yang berdekatan. Lalu ada serabut asosiasi panjang, itu ada macam-macam, ada fasciculus unciatus pada masih hemisfer yang sama. Serabut asosiasi masih pada hemisfer yang sama. Misalkan hemisfer sinistra, dia tetap di hemisfer sinistra. Dia menyampaikan informasi dari lobus temporal ke frontal gitu. Yang merah dan yang hitam. Lalu ada fasciculus aquatus yang ini. Lalu ada fasciculus longitudinalis superior. Dia berjalannya longitudinal dari frontal ke occipital yang warna merah. Ada superior dan inferior dari temporal ke occipital. Lalu ada cingulum melingkar yang warna merah. Lanjut, lalu ada serabut komisural. Tadi serabut asosiasi udah selesai, sekarang lanjut ke serabut komisural. Seperti yang kita tahu, serabut komisural menghubungkan informasi dari hemisfer kanan ke hemisfer kiri. Kadang kan perlu terjadinya integrasi informasi dari kanan ke kiri. Seperti koordinasi otot gitu. Pertama ada commissura rostralis, bagian kepala gitu, bagian anterior depan. Kenapa semua gambar-gambarnya diambil medial? Karena kan tadi commissura menghubungkan antara hemisfer dextra dan sinistra, berarti kan dia ada di tengah-tengah antara hemisfer dextra dan sinistra, sehingga nanti kita bisa melihat atau mengidentifikasi isi dari commissura tadi lewat potongan medial gitu. Setelah tadi ada commissura rostralis, lalu ada corpus callosum, ini yang besar, dia melingkar gitu, setengah lingkaran antara hemisfer dextra dan sinistra. Ini corpus callosum. Lalu ada commissura epithalamia. Dia kecil di zoom. Lalu ada fornix. Ini fornix. Lalu ada commissura habinularum. Kita lanjut ke serabut proyeksi. Kita bayangin aja kayak proyektor dari cahaya ke dinding, bisa menggambarkan sesuatu kayak gitu. Itu yang nggak jauh-jauh lah. Ini bagiannya ada corona radiata dan capsula interna. Nah, proyeksi ini dia akan menyampaikan informasi dari atas ke bawah maupun sebaliknya dari bawah ke atas. Nah, maka serabutnya seperti ini. Nanti misalkan informasi dari korteks cerebri, dia memerintahkan tangan untuk bergerak. Nah, dia nanti diproses di corona radiata ke bawah, di atas, dia proses ke corona radiata sampai ke corpus callosum. Dia akan menyambungkan atau meneruskan informasi tadi melalui kapsula interna yang bawah sampai ke organ-organ lainnya, sampai ke tangan, sampai menimbulkan respon. Lanjut ke ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini seperti sel. Kalau tadi kan korteks itu terdiri dari sel saraf, tapi dia di tepi. Nah, ganglia basalis ini dia sebenarnya sama. Dia terdiri dari sel-sel neuron badan neuron tadi, tapi dia tertanam di dalamnya, jadi nggak kelihatan. Sehingga dia di awal kan juga menimbulkan warna coklat ya, warna coklat di tengah itu. Dia terdiri dari nukleus lentiformis dan nukleus caudatus. Nukleus caudatus itu yang ini seperti C ke ekor. Lalu ada nukleus lentiformis seperti kepala.
Dia terdiri dari putamen dan globus pallidus. Putamen itu yang ungu-ungu ini dipotong, di dalamnya ada globus pallidus. Nah, globus pallidus ini ada yang lateral dan medial. Yang medial itu di dalam, lateral ya di lateral, agak menjauh dikit. Next ya, masih tentang ganglia basalis. Nah, sekarang berbicara tentang fungsi dari ganglia basalis. Fungsinya itu untuk apa sih? Koordinasi gerakan otot sehingga terjadi gerakan yang terkoordinasi. Dengan cara apa? Penyampaian segala informasi yang diterima dari korteks cerebri yang ada di luar dan dikembalikan lagi ke korteks motoriks. Jadi nanti dari korteks menuju ganglia basal, lalu nanti ke korteks lagi, korteks yang berbeda. Nah, tadi kan ada kepala, ada ekor kan, ada korpusnya. Kepalanya itu nucleus lentiformis. Itu dia terdiri dari globus pallidus dan putamen. Ekornya itu nucleus caudatus. Nah, mereka berdua itu dipisahkan oleh kapsula interna. Kapsula interna tuh yang tadi awal kan, ada serabut proyeksi. Lalu ada corpus striatum, badannya. Itu dia ada nukleus, bagian dari corpus striatum itu nucleus lentiformis dan nucleus caudatus. Gitu. Jadi nucleus lentiformis dan nucleus caudatum itu bisa kita sebut dengan corpus striatum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai atau memberi sedikit informasi mengenai klinisnya. Klinisnya itu kalau misalkan di cerebrum atau di otak lebih tepatnya itu seperti encephalitis atau radang pada otak. Jadi dia umumnya itu karena infeksi. Infeksinya itu mungkin disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur dan lain-lain. Nah, dalam beberapa kasus itu encephalitis mungkin hasil dari gangguan sistem kekebalan tubuh. Kasus yang ringan mungkin tidak menimbulkan gejala atau memiliki gejala seperti flu ringan. Tapi ada trias dari encephalitis, yaitu demam, atau biasanya gejala yang sering ditimbulkan yaitu demam, kejang, dan juga penurunan kesadaran. Nah, untuk pengobatannya itu bisa memakai antibiotik, dan antibiotiknya itu tergantung pada mikroorganisme yang ditemukan. Jadi tergantung pada mikroorganismenya apa, seperti bakteri, apa antibiotik yang akan diberikan, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan jika kurang penjelasan dari saya, bisa dipelajari lagi dari sumber-sumber yang terpercaya, dan juga bisa dipelajari lagi buku-buku anatomi. Itu banyak buku-buku anatomi, bisa dipelajari lagi lebih mendalam. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari pengucapan dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.